ya, statement beliau, ya, saya harus menggunakan asumsi 95% harus benar. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa beliau yang bunyikan? Seharusnya kan beliau tidak punya kapasitas untuk membunyikan permasalahan tersebut, ya. Seharusnya dibunyikan oleh kepolisian. Saya tidak tahu apakah ada misi tertentu yang ingin disampaikan oleh beliau, yang beliau melihat mungkin proses penyidikan mandek, kenapa nggak masuk, beliau lemparkan isu itu. Abang melihat misinya seperti apa, Bang? Saya tidak tahu, tapi saya boleh mengasumsikan. Sekalipun penyebabnya tidak kami ketahui, gitu. Jadi karena itu kemudian menurut psikiater kami, karena ini sudah rentangnya 1 bulan lebih dari peristiwa, ini situasinya rawan, ya, kalau Ibu PC tidak mendapatkan penanganan dokter atau psikiatri. Informasi yang kami peroleh juga bahwa Ibu PC bisa memberikan keterangan di hadapan penyidik walaupun dengan suara yang pelan, ya, tapi ada komunikasi dua arah. Jadi kami juga sudah diperlihatkan bagaimana proses itu. Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM, duga Ferdy Sambo punya masalah kejiwaan. Dikutip dari Tempo.co Jakarta. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya menduga bahwa Ferdy Sambo mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan kepada Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah adanya sifat superpower yang dimiliki Ferdy Sambo karena mempunyai jabatan sebagai Kadif Propam Polri dan juga Ketua Satgasus Merah Putih. Bisa jadi psikopat, tapi ini bisa karena superpower. Dia bisa ngeyakini dirinya, siapa yang bisa bongkar kejahatan saya? Saya bisa suruh-suruh ini semua, kata Taufan saat diwawancarai langsung di gedung Komnas HAM Jakarta Pusat Selasa 13 September 2022. Adanya sifat superpower dari Ferdy Sambo ini membuatnya jumawa hingga bisa melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Masalah kejiwaannya ini membuat Ferdy Sambo ingin membunuh langsung sang korban. Bisa jadi ada kebencian kalau tidak dihabisi langsung karena dia merasa superpower, ujarnya. Dugaan Taufan ini merujuk kedudukan Ferdy Sambo yang semestinya dengan mudah bisa membunuh orang. Dengan jabatan yang dimilikinya, Ferdy tentu bisa mengutus anak buahnya membunuh Yosua tanpa mengotori tangannya. Namun pada kejadian ini Sambo justru diduga ingin membunuh Yosua secara langsung. Sambo ini semestinya bisa dengan mudah menculik Yosua, lalu dibawa ke Depok, terus dibunuh, ditabrakin truk gitu kan bisa. Ngapain dia sampai susah-susah bunuh Yosua sendiri, apalagi di rumah dinasnya sendiri lagi. Ini yang aneh menurut saya, kata Taufan. Dugaan Taufan semakin kuat ditambah dengan kesaksiannya yang melihat Ferdy Sambo cukup tenang menghadapi pembunuhan ini. Maka kita bilang extrajudicial killing, maka kita bilang dengan kekuasaannya, dia bisa membunuh orang dengan semena-mena karena dia yakin tidak ada orang yang bisa bongkar itu. Nggak ada yang berani bongkar itu. Tenang loh dia, tanggal 8 kejadian, 11 sore baru diumumkan, diatur semua sama dia, ujarnya. Dugaan munculnya penyakit kejiwaan ini juga berdasar pada Ferdy Sambo yang terlihat bisa menjadi garang namun suatu waktu bisa menangis. Waktu ngobrol sama saya itu, dia nangis-nangis gitu. Tapi coba kamu lihat pada saat rekonstruksi kejadian itu, dia terlihat bengis, kata Taufan. Secara psikologi, menurut Taufan, Sambo itu merasa kalau melakukan pelanggaran hukum itu dia bakal gak bisa kena. Karena dia super power, bahkan super power dari Kapolri. Logikanya untuk membunuh kan pasti punya cara untuk menghilangkan jejak. Dia kan seharusnya bisa nyuruh orang untuk membunuh Yosua. Tapi ini enggak, ini orang ingin melihat langsung pembunuhan itu. Ini terbukti sudah berhari-hari susah sekali untuk menjerat dia, ujarnya. Taufan menduga bahwa Ferdy Sambo berani melakukan pembunuhan terhadap Yosua adalah dikarenakan adanya sifat abuse of power. Bahkan Taufan menilai Ferdy Sambo sudah satu tingkatan dari abuse of power karena dia sudah bisa memerintahkan orang-orang yang bukan anak buahnya.
Abuse of power ini dalam konteks politiknya kan semisal saya Menteri Keuangan. Saya menggunakan kapasitas Menteri Keuangan saya untuk kepentingan saya. Dengan jabatan saya bisa melakukan hal yang seenaknya saja, kata Taufan. Tapi kalau di Sambo, saya Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan yang bisa menggunakan kekuatan di kementerian-kementerian lain. Maka kalau dari itu sudah lebih dari abuse of power itu. Karena di luar jangkauan kekuasaannya dia sudah bisa jangkau kekuatan itu demi kekuatan dia. Sambo gitu tambahnya.